Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Demai Kopaba, NIM 214541007. Saya bekerja di PT Kereta Api Indonesia Persero. Saya bekerja di bagian pelaksana administrasi Resor JR312 Gunung Mega. Latar belakang pendidikan saya ialah Strata 1 di Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 2020. Baiklah, latar belakang instansi saya ialah PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan satu perusahaan milik pemerintah atau BUMN yang berorientasi pada pelayanan jasa transportasi. Dalam perjalanan sejarahnya, angkutan kereta api di tanah air kita membuktikan peranannya yang berarti pada sektor perhubungan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebagai perusahaan besar, tentunya PT Kereta Api Indonesia Persero dituntut untuk lebih transparan dalam menginformasikan setiap peristiwa dan pernyataan yang berisikan fakta material yang dapat mempengaruhi sahamnya di pasar modal pada masyarakat umum maupun otoritas pasar modal. PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki humas yang bergabung dalam Corporate Communication yang berpusat di Bandung. PT Kereta Api Indonesia Persero Bandung merupakan salah satu perusahaan yang menguasai seluruh jasa angkutan kereta api yang berada di Indonesia. Perusahaan cabangnya tersebar di Indonesia yang dikenal dengan DAOP atau daerah operasi yang mewakili kantor pusat dan bertanggung jawab melaksanakan seluruh kebijakan kantor pusat. PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki cabang yang tersebar di Indonesia, di antaranya di daerah atau divisi Pulau Jawa yang disebut dengan daerah operasi atau DAOP yang memiliki 9 DAOP mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan Jawa Timur. Divisi Pulau Sumatera terdapat 3 cabang yang terbagi atas divisi regional atau yang biasa disebut DIFRE. DIFRE 1 untuk Sumatera Utara, DIFRE 2 Sumatera Barat, dan DIFRE 3 Sumatera Selatan. Baiklah, latar belakang masalah yang sering terjadi di instansi saya ini ialah khususnya di bagian unit jalan rel dan jembatan. Ialah sering terjadinya sabotase dan pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena di daerah pekerjaan kami ini termasuk berada di wilayah daerah atau kampung. Jadi banyak dari warga melakukan hal tersebut guna untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapat pekerjaan ini ialah menjadi penjaga keamanan atau yang biasa kita sebut PK. Sabotase ini jelas sangat merugikan perjalanan kereta api dan sangat membahayakan bagi keselamatan penumpang maupun warga di sekitar warga yang membangunkan rumah di sekitar perjalanan kereta api atau di sekitar rel perjalanan kereta api. Dan juga hal ini tentu sangat berdampak bagi perusahaan. Contoh sabotase yang sering terjadi di jalur kereta api tersebut ialah warga sering meletakkan kayu besar maupun bantalan bekas gantian dari pekerja kami yang tentu saja sangat membahayakan bagi perjalanan kereta api. Dan juga pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak dikenali ini juga sangat membahayakan karena akibat buruknya bisa membahayakan perjalanan kereta api itu sendiri. Pencurian yang dilakukan mulai dari rel dan juga alat penambat. Alat penambat di sini jikalau hilang sangat membahayakan bagi perjalanan kereta karena alat penambat tersebut mengikat bantalan dan juga rel. Dampak buruknya ialah bantalan bisa hancur dan juga dikarenakan bantalan hancur tersebut
jalur kereta apinya menjadi turun dan itu bisa mengakibatkan goyangan bagi kereta. Bahkan yang lebih parahnya lagi bisa membuat anjlokan kepada KA. Dan tentu hal tersebut sangat merugikan bagi perusahaan. Dengan latar belakang yang sudah saya sebutkan tersebut, solusinya ialah memperbanyak personil yang ada di jalan rel dan menambah personil keamanan dalam perjalanan KA. Dan bagian pengecekan atau keamanan mengecek sepanjang jalur KA untuk memastikan tidak adanya gangguan yang dapat menimbulkan kecelakaan yang disebabkan adanya teror maupun sabotase. Karena tingkat keamanan atau kerawanan kecelakaan di sepanjang jalur KA relatif tinggi, maka dari itu perusahaan kadang mempekerjakan PK tersebut karena takut akan terjadinya hal buruk bagi perjalanan kereta api dan juga keselamatan penumpang. Oleh karena itu, kami mempekerjakan PK dan sekaligus untuk mengawasi jikalau adanya lagi hal yang dapat merugikan perusahaan seperti pencurian tersebut, pencurian material-material yang terjadi di sepanjang jalur. Dan juga perusahaan harus menambah personil atau sumber daya manusia untuk melakukan pengecekan rutin terhadap daerah yang sering terjadinya pencurian maupun sabotase. Baiklah, maka kesimpulan saya berpendapat bahwa seharusnya perusahaan menambah jumlah sumber daya manusia untuk melakukan pengecekan secara rutin terhadap daerah rawan dan juga terhadap daerah yang sering terjadinya pencurian maupun sabotase, biar tidak mempekerjakan orang luar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.